Pada malam ke-59, Syahrazad melanjutkan dengan sebuah kisah yang penuh intrik, keajaiban, dan pengorbanan besar. Ceritanya kali ini tentang cinta sejati dan kesetiaan dalam menghadapi ujian takdir. Kisah malam ke-59, Cinta Raja Bakhtiar dan Putri Yasmin. Di negeri jauh, hiduplah seorang raja yang gagah dan bijaksana bernama Raja Bakhtiar. Ia memerintah sebuah kerajaan yang makmur dan damai, tetapi meskipun kekuasaannya luas dan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan, ada satu hal yang membuat hatinya gundah. Raja Bakhtiar belum menemukan cinta sejatinya. Ia menerima banyak lamaran dari putri-putri kerajaan lain, tetapi belum ada yang benar-benar menarik hatinya. Suatu hari, Raja Bakhtiar mendengar kabar tentang seorang putri cantik dari kerajaan tetangga yang terkenal akan kebijaksanaan dan kecantikannya. Namanya adalah Putri Yasmin. Selain cantik, Yasmin dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dan kepekaan terhadap penderitaan rakyatnya. Raja Bakhtiar tertarik dan tanpa ragu ia mengirimkan utusan untuk meminang Putri Yasmin. Namun ketika para utusan tiba di istana Putri Yasmin, mereka mendapati bahwa sang putri sedang dirundung duka. Raja dari kerajaan tetangga, yaitu ayah Yasmin, baru saja meninggal dunia dan Yasmin berada dalam masa berkabung. Karena itu, Yasmin dengan halus menolak lamaran tersebut, meskipun ia sangat menghormati Raja Bakhtiar. Pertemuan takdir di padang pasir. Meski pinangannya ditolak, Raja Bakhtiar merasa bahwa Yasmin adalah wanita yang ditakdirkan untuknya. Ia memutuskan untuk berangkat sendiri ke kerajaan Yasmin, tanpa membawa rombongan besar atau menunjukkan kekuasaannya. Ia pergi menyamar sebagai pedagang biasa, dengan tujuan melihat Yasmin tanpa tekanan status atau kekuasaan. Di tengah perjalanannya menuju kerajaan Yasmin, Raja Bakhtiar tersesat di padang pasir yang luas. Dengan kuda yang kelelahan dan persediaan yang menipis, ia hampir menyerah ketika tiba-tiba melihat sekelompok musafir. Mereka adalah rombongan Putri Yasmin yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah oasis untuk berziarah ke makam ayahnya. Ketika Yasmin melihat Bakhtiar yang berpakaian seperti pedagang biasa dan tampak kelelahan, hatinya yang baik segera mengarahkan rombongannya untuk menolongnya. Bakhtiar, yang tak dikenal oleh Yasmin, mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan ikut bersama rombongan itu menuju oasis. Sepanjang perjalanan, Yasmin dan Bakhtiar saling berbincang tentang berbagai hal, tentang kehidupan, cinta, dan takdir. Tanpa Yasmin menyadari bahwa pria yang ia temui adalah raja yang pernah melamarnya. Selama perjalanan, Yasmin semakin kagum pada kebijaksanaan dan kelembutan pria yang ia anggap pedagang biasa. Bakhtiar, di sisi lain, merasakan cinta yang tumbuh di dalam hatinya untuk Yasmin. Tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena hatinya yang mulia dan tulus. Ujian dari jin jahat. Setelah tiba di oasis, Yasmin dan rombongannya beristirahat. Namun, pada malam hari, sebuah kekuatan jahat yang tak terlihat mendekati mereka. Jin jahat bernama Murad yang telah lama terobsesi pada Yasmin muncul dari kegelapan. Jin ini sangat berkuasa dan ia ingin merebut Yasmin untuk dirinya sendiri. Saat rombongan Yasmin sedang terlelap, Murad menculik Yasmin dan membawanya ke sebuah gua terpencil di pegunungan. Ketika Bakhtiar menyadari bahwa Yasmin telah hilang, ia tidak tinggal diam. Meskipun tidak memiliki kekuatan supranatural, ia bertekad untuk menyelamatkan Yasmin dengan cara apapun. Dengan bantuan seorang dukun tua yang tinggal di dekat oasis, Bakhtiar belajar tentang kekuatan jin dan cara melawannya. Dukun itu memberikan Bakhtiar sebuah pedang magis yang konon dapat mengalahkan jin jahat, tetapi hanya jika digunakan oleh orang yang hatinya penuh dengan cinta sejati. Bakhtiar kemudian berangkat menuju gunung tempat Yasmin ditawan oleh jin. Di tengah perjalanan, ia harus menghadapi banyak ujian. Angin badai, jebakan di gunung, dan bahkan godaan dari ilusi yang diciptakan oleh Jin Murad untuk menggoyahkan keyakinannya. Namun, dengan tekad dan cinta yang tulus untuk Yasmin, Bakhtiar berhasil melewati semua rintangan itu. Pertarungan melawan Jin Murad. Ketika Bakhtiar akhirnya tiba di gua tempat Yasmin ditawan, ia dihadapkan dengan sosok Murad yang perkasa. Jin itu menertawakan Bakhtiar dan berkata, "Kau, manusia biasa, berani menantangku? Kau tak tahu dengan siapa kau berhadapan. Yasmin adalah milikku, dan kau tidak bisa menghentikanku." Namun Bakhtiar tidak gentar. Dengan pedang magis di tangannya, ia berhadapan dengan Jin Murad. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Murad menggunakan kekuatan sihirnya untuk menciptakan ilusi dan menyerang Bakhtiar dengan kekuatan supranatural. Namun, setiap kali Bakhtiar merasa hampir kalah, ia mengingat wajah Yasmin dan keinginannya untuk melindunginya.
Dengan satu tebasan terakhir yang penuh kekuatan cinta dan keberanian, Bakhtiar berhasil menancapkan pedang magis ke tubuh Jin Murad. Jin itu menjerit kesakitan dan perlahan menghilang, terbakar oleh kekuatan cinta sejati yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan jahat manapun. Cinta yang terungkap. Setelah mengalahkan Jin Murad, Bakhtiar bergegas membebaskan Yasmin dari tawanan. Ketika Yasmin melihat pria yang menyelamatkannya, ia terkejut dan tersentuh oleh keberaniannya. Namun, ia masih belum tahu siapa Bakhtiar sebenarnya. Dengan penuh kejujuran, Bakhtiar mengungkapkan identitas aslinya kepada Yasmin. Ia menceritakan bagaimana ia adalah Raja Bakhtiar, yang dulu pernah melamarnya, tetapi memutuskan untuk datang sendiri sebagai pedagang biasa agar bisa mengenalnya lebih dalam tanpa pengaruh status dan kekuasaan. Yasmin terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh kebahagiaan. Aku telah jatuh cinta pada hatimu, bukan pada gelarmu, Raja Bakhtiar. Kau telah menunjukkan cinta dan keberanian yang luar biasa, dan aku beruntung bisa menjadi bagian dari hidupmu. Dengan perasaan cinta yang tulus, Bakhtiar dan Yasmin kembali ke kerajaan. Mereka menikah dalam sebuah upacara besar yang dirayakan oleh seluruh rakyat. Cinta mereka yang telah diuji oleh kekuatan jahat dan takdir, akhirnya bersatu, membawa kebahagiaan yang abadi. Syahrazad menutup kisah malam ke-59 ini dengan pelajaran bahwa cinta sejati adalah tentang keberanian, ketulusan, dan pengorbanan. Raja Syahryar, yang semakin terpesona oleh kebijaksanaan Syahrazad dalam menyusun kisah, memutuskan untuk melanjutkan mendengar cerita-cerita indahnya.